La nabiyya wa la rasula ba'da. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan, kesempatan serta kemauan untuk menuntut ilmu sehingga kita dapat kembali berkumpul setelah sepekan berlalu. Kita kembali berkumpul di majelis online ini, insyaallah untuk sama-sama belajar yang seperti biasa akan dipimpin oleh Ustaz Rayhan. Dan kemudian salawat dan salam kembali kita kirimkan kepada baginda Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Baik, tanpa memperpanjang mukaddimah, mari kita mulai belajar kita hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut kepada Ustaz Rayhan, waktu kami persilahkan. Baik. Ya, terima kasih. Soalnya jelas? Jelas, Ustaz. Ya, alhamdulillah puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk bisa berkumpul pada pagi hari ini. Salat beserta salam kita ucapkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, teman-teman rahmati Allah, setelah sepekan rasanya kita tidak belajar bersama karena lain hal kondisi, karena lagi kurang sehat kemarin itu. Baik, ini share screen-nya sudah kelihatan? Sudah, Ustaz. Kita mengulang karena sudah lama. Kita sebelumnya telah membahas dalil itu kalau Afwan, Ustaz, suaranya putus-putus. kemarin dikatakan sumber hukum itu hanya dua, yaitu Al-Quran dan Sunnah saja. Karena Al-Quran dan Sunnah adalah sumber utama hukum. Kemudian kalau dikatakan dalil, yaitu bisa untuk selain Al-Quran dan Sunnah. Ya, Masih, Ustaz. khususnya apa masih? Masih sedikit kayaknya, Ustaz. Kalau sekarang Udah Ustaz, udah lebih ya. kedengeran. Udah lebih jelas. Ini udah berarti udah aman ya sekarang soalnya. Udah, Ustaz. Lanjut. Ya, sedikit mengulang. Kita kemarin sudah membahas tentang Al-Quran, dalil pertama, secara tuntas. Kemudian kita membahas terkait sunnah. Sunnah, kita sempat membahas kemarin perbedaan antara hadis dengan sunnah. Karena kalau kita perhatikan, terkadang
ada dikatakan sunnah, terkadang ada dikatakan hadis seperti itu. Nah, para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan mereka sama keduanya, tapi ada juga yang membedakan. Nah, di sini kita pilih ulama yang membedakan. Kalau hadis itu kan dikatakan ma'udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqrin aw sifatin. Itu sudah sesuatu yang disandarkan. Karena ketika dikatakan disandarkan, maka apapun bentuk penyandarannya, ketika seseorang itu katakan Nabi bersabda seperti ini, Nabi berkata seperti ini, Nabi melakukan ini. Nah, seseorang ketika mengklaim itu dari Nabi, itu hadis. Nah, karena sifatnya penyandaran, maka siapapun bisa menyandarkan. Bahkan kita pun bisa menyandarkan. Kita katakan Nabi setiap hari Senin lompat 5 kali. Nah, itu hadis, tapi hadisnya palsu. Kenapa? Karena hadisnya dikarang-karang gitu. Hadisnya palsu. Nah, tetap dikatakan hadis palsu. Kenapa? Karena disandarkan. Nah, maka hadis itu ketika dia hadis perlu diperhatikan nanti sanadnya apakah dia sahih, hasan, dhaif atau maudhu kan seperti itu. Yang kedua, ada sunnah. Bedanya apa? Itu maksudnya Rasulullah SAW min qawli aw fi'lin aw taqrir. Itu yang berasal dari Nabi. Nah, karena dia berasal dari Nabi, maka dia sudah pasti benar. Harusnya seperti itu. Karena dia berasal dari Nabi. Makanya kita tidak pernah menemukan uh, ada istilah sunnah sahih, sunnah hasan, sunnah dhaif. Itu tidak ada. Kenapa? Karena ketika dia sudah berasal dari Nabi, maka dia sudah benar dari Nabi seperti itu. Nah, itu perbedaan pertama. Perbedaan kedua adalah kalau hadis itu pengertiannya itu kalau diperhatikan dia sampai sifat. Kenapa? Karena setiap yang disandarkan kepada Nabi, baik gaya rambut Nabi, Nabi berjalan seperti apa, itu kan sifat perbuatan seseorang. Nah, Nabi suka makan apa, nah itu kan sifat. Sedangkan kalau sunnah, dia itu berkaitan dengan hukum. Makanya kalau kita perhatikan di dalam kitab-kitab usul fikih digunakan istilah sunnah seperti itu. Kenapa? Karena yang orang usul fikih mencari hukum. Nah, karena dia mencari hukum, maka definisinya sampai takrir, tidak ada sifat. Sebab apa? Sebab sifat tidak bisa menimbulkan hukum. Karena dia sifatnya sesuatu yang bersifat manusiawi, kan seperti itu. Karena Nabi manusia. Nah, itu sekilas kita ulang terkait definisi sunnah dan hadis. Kemudian kita masuk. Nah, kita di sini kemarin sudah sepakat bahwa kita akan menggunakan istilah hadis di sini. Nah, hadis itu terbagi beberapa poin, beberapa sisi. Yang pertama dari sisi penyandaran, nanti hadis itu terbagi 4. Dari sisi sampai kepada kita, ada yang membagi 2, ada yang membagi 3. Kemudian dari sisi kuat lemahnya. Nah, kita masuk pertama masuk pada sisi sampai kepada kita. Hadis cara sampai kepada kita itu ada 2 secara menurut jumhur ulama. Yang pertama yaitu secara mutawatir sampainya, yaitu apa yang diriwayatkan oleh jumlah yang banyak yang secara kebiasaannya mustahil berdusta, kan seperti itu. Hadis tadi diriwayatkan oleh orang banyak. Nah, Imam Suyuti sebenarnya ulama berbeda pendapat berapa kriteria disebut banyak tadi. Nah, tapi Imam Suyuti menyebutkan itu minimal 10 orang di setiap tabaqat atau tingkatan hadis tersebut. Nah, itu yang terkenal, yang sering digunakan, itu 10 orang. Dan secara kebiasaannya itu mustahil berdusta. Setelah kita jelaskan panjang lebar kemarin, kenapa disebut mustahil berdusta. Karena orang banyak itu tidak menjamin kebenaran. Bisa jadi mereka punya motif, punya tujuan, sehingga mereka sepakat untuk berbohong kan itu. Nah, sedangkan pada asalnya ketika orang tidak punya motif, maka dia tidak ada tujuan untuk berdusta. Nah, itu. Maka di sini ditekankan secara kebiasaan mustahil berdusta. Yaitu mutawatir. Mutawatir itu terbagi 2. Ada mutawatir lafzi, ada maknawi. Kalau mutawatir lafzi berarti secara dari lafaznya saja sudah mutawatir. Kan gitu. Contoh misalnya yang terkenal man kadzdzaba alayya, hadis itu siapa berdusta atas namaku, kan gitu. Maka siapkanlah tempatnya di neraka. Itu mutawatir lafzi. Lafaznya yang seperti itu tuh diriwayatkan oleh banyak sahabat, oleh banyak tabi'in, oleh banyak tabi'in. Nah, lafaznya sama. Nah, itu mutawatir lafzi secara lafaznya. Kemudian mutawatir maknawi itu hanya maknanya saja mutawatir, lafaznya bisa berbeda-beda seperti itu. Ya, misalnya
hadis contoh misalnya contoh mutawatir maknawi itu yaitu mengangkat tangan ketika berdoa. Itu mutawatir maknawi. Tapi lafaznya beda-beda. Contoh misal ini misal saja ya, misalnya ada seorang sahabat melihat Nabi ketika turun hujan, beliau mengangkat tangan untuk berdoa. Misalnya seperti itu. Itu hadis pertama. Dia hadis ahad, lafaznya seperti itu. Oke. Kemudian sahabat melihat ketika Nabi ketika perang Badar, perang apa lupa ana. Nah, itu mengangkat doa dengan tinggi. Nah, mengangkat tangan ketika berdoa dengan tinggi. Nah, yang satu ketika hujan, yang satu ketika perang, kan berbeda kondisinya. Tapi maknanya sama, Nabi yang angkat tangan ketika berdoa. Lalu ketika ada yang menzolimi misalnya sebagainya atau apa, Nabi ngangkat tangan berdoa. Hadis-hadis itu ahad satu persatu, tapi maknanya itu sama semuanya. Itu Nabi yang angkat tangan ketika berdoa. Nah, itu mutawatir maknawi. Oke. Di sini jelas ya perbedaan mutawatir lafzi sama mutawatir maknawi. Jelas. Ustaz, berarti kalau misalnya mutawatir maknawi, dia mutawatir ahad gitu? Atau yang disampaikan itu ahad, cuma satu orang gitu? Oke. Secara personal satu hadis itu ahad. Ahad. Kan? Gitu, kan. Ini contoh. Tapi dia mutawatir gitu. Gimana? Dia yang disampaikan tuh cuma satu orang, tapi banyak orang yang Contoh. nyebutin, tapi cuma beda Ya. makna gitu. Nah, yang lihat cuma inti maknanya di situ apa? Perbuatan Nabi yang angkat tangan ketika berdoa. Iya. Kayak gitu. Contoh misalnya, Tapi dia, biar lebih ya. paham gini, biar lebih paham ya. Nah, jadi katakan pertama, Nabi angkat tangan ketika turun hujan berdoa. Ada sahabat Abu Bakar misalnya nyebut seperti itu ya. Nabi angkat tangan ketika berdoa turun hujan. Kemudian anggaplah sahabat Umar melihat Nabi ketika perang Badar mengangkat tangan ketika berdoa. Oke. Kemudian sahabat Ali melihat Nabi ketika misalnya kegiatan apa mengangkat tangan ketika berdoa. Oke. Nah, kemudian seterusnya. Nah, mungkin nggak kira-kira sahabat tadi secara umum kan, ini sahabatnya berbeda, riwayatnya beda-beda. Nah, tapi intinya sama. Dari sekian banyak riwayat, beda-beda kisahnya, kejadiannya, atau misalnya Ibnu Umar jalan sama Nabi, Abu Hurairah jalan sama Nabi saat berdoa angkat tangan kayak gitu. Nah, maka kan walaupun beda-beda lafaznya, walaupun ahad satu persatu, ini ahad, tapi ahadnya sahih ya. Nah, ini ahadnya sahih, ini ahadnya sahih kan seperti itu. Nah, tapi intinya apa di situ? Nabi berdoa angkat tangan. Nah, maka hadis mengenai Nabi berdoa angkat tangan itu mutawatir, tapi maknawi seperti itu. Hadis mutawatir. Nabi doa angkat tangan itu mutawatir, gitu. Poin angkat tangannya ketika berdoa. Jelas nggak maksudnya? Iya, Ustaz. Baik. Nah, bukan makna lain, tapi makna yang sama tadi apa angkat tangan ketika berdoa seperti itu. Nah, itu yang mutawatirnya. Tapi secara maknanya itu perbedaannya. Kalau ditanyakan mana lebih kuat, lafzi atau maknawi, jelas lafzi karena lafaznya sama seperti itu. Oke, nah itu mutawatir. Kedua, ada namanya hadisnya ahad. Nah, sederhananya ahad ini hadis yang tidak memenuhi syarat mutawatir. Nah, itu aja misalnya. Kalau kita lihat kita mustalah hadis ya, para ulama mendefinisikan hadis ahad itu hadis ketika tidak mutawatir dia pasti ahad kan seperti itu. Nah, hadis ahad itu terbagi 3. Ada gharib, ada aziz, ada masyhur. Oke. Gharib itu ketika diriwayatkan oleh satu perawi. Di salah satu tingkatannya ada satu orang perawi. Gitu. Atau misalnya ini contoh ini sini ada sanad hadis misalnya dari Rasul sampai Imam Bukhari kayak gitu. Misal di sini di tingkatan sahabat ada 5 orang. Ini sahabat ada 5 orang gitu ya. Ini biar enak sahabat, tabiin, anggap gitu aja lah tabiin, seterusnya gitu ya. Itulah misalnya. Sahabatnya ada 5 orang yang dengar. Nah, di tingkat tabiinnya ada 10 orang. Jangan 5 orang deh. Ini kita ambil satu sahabat gitu. Nah,
60. Nah, 60. Oke. Nah, tapi di kalangan tabi'inya cuma satu orang. Oke, satu orang. Nah, maka ini hadisnya ahad, gharib dia. Kenapa? Karena ada satu tabi'in di sini yang meriwayatkan. Dan satu orang ini bisa jadi dia lupa, bisa jadi salah, lupa atau tersalahkan bisa jadi. Nah, ketika dia satu orang, maka hadis tadi walaupun ini banyak orang ya. Nah, tapi nanti ini kan memiliki tergantung nanti ke sini. Kalau ini setelah satu orang ini, maka walaupun ini orang sikoh semuanya, ya bisa bermasalah semuanya. Kalau satu orang ini keliru gitu, lupa dia. Nah, makanya dia jadi gharib. Contoh hadis gharib yang terkenal, ya hadis niat, innamal a'malu binniyat. Itu gharib dari awal sanadnya. Sahabatnya gharib, tabi'innya gharib, tabi'innya gharib dan seterusnya. Oke. Itu gharib. Yang kedua, hadis aziz. Apa itu hadis aziz? Nah, kalau hadis aziz di salah satu sanadnya minimal ada dua orang. Entah di sininya dua orang, misalnya dua orang misalnya. Nah, di sini dua orang atau di sini dua orang atau semua sanadnya dua orang. Itu aziz. Nah, itu dua orang. Yang ketiga ada masyhur. Masyhur itu minimal 3 orang. Maksimalnya berapa? Maksimalnya sebelum mutawatir, tidak sampai mutawatir. Kalau tadi kita pegang mutawatir itu syaratnya 10 orang berarti 9. 3 sampai 9 itu masyhur menurut jumhur ulama gitu. Nah, tapi ulama Hanafiyah kalau diperhatikan di beberapa kitab usul fikih Hanafiyah, mereka membagi hadis atau sunnah itu dari 3, ada mutawatir, ada masyhur, ada ahad. Nah, cukup lama waktu itu bingung bedanya di mana gitu. Buka kitab usul tidak ketemu. Nah, sampai ada ketemu kan waktu itu di kitab usul fikih Islami karangan Prof. Dr. Robert Zaidi. Beliau jelaskan bahwa itu pendapatnya Hanafiyah. Nah, bedanya apa? Masyhur jumhur dengan Hanafiyah. Oke. Kalau jumhur tadi di tabakatnya itu minimal 3 sampai 9, anggap seperti itu ya. Tak anggaplah 5 di sini, 8, tapi tidak sampai tingkat mutawatir. Ini 9, ini 8, seperti itu ya. Nah, ini kita tingkatkan. Oke. Nah, ini. Nah, ini masyhurnya jumhur. Ya. Kalau Hanafi ya masyhurnya apa? Mereka bedakan definisinya. Kalau definisi masyhur Hanafiya adalah hadis yang di awal periwayatannya itu tidak mutawatir, Berarti yang meriwayatkan pertama kali siapa? Ya sahabat Nabi 5. Sahabat. Nah, berarti di kalangan sahabatnya tidak sampai mutawatir. Mutawatir berapa tadi? 10 kita taruh. Berarti bisa 9, bisa 8, anggap 7. Tapi setelahnya itu mutawatir. Nah, itu. Berarti di sininya mutawatir minimal 10 gitu. Hanafiya. Ini 10. Ya, 10 kapan 100 gitu. Nah, kok mutawatir. Nah, itu masyhurnya Hanafiyah. Nah, ketika di tingkatan sahabat tidak sampai jumlahnya yang mutawatir kayak gitu. Bisa 7, bisa 5. Nah, sedangkan kalau menurut jumhur ini ahad. Sedangkan Hanafiyah dia apa namanya? Masyhur. Kenapa dibedakan sama Hanafiyah? Karena sahabat itu kan ulama sepakat. Ijma dia itu sikoh kayak gitu. Walaupun hanya satu sahabat, mungkin nggak satu contoh Umar gitu. Sahabat Umar berdusta gitu atas nama Nabi. Nggak mungkin kan? Nah, maka
oleh Hanafiyah mengatakan mereka itu berbeda tingkatannya, lebih tinggi tingkatannya masyhur daripada ahad, dibedakan. Tapi kalau jumhur tetap mereka samakan, dia hadis ahad seperti itu. Jelas ya perbedaan masyhurnya Hanafiyah dengan masyhurnya jumhur kayak gitu. Jelas. Baik-baik. Nah, terus kita makainya mana? Umumnya kalau kita baca kitab biasa atau orang mengkaji biasanya kalau masyhur itu maksudnya kayak ahad gitu. Tidak banyak yang pakai definisi Hanafiyah. Gitu. Kecuali kita temukan bisa jadi penulisnya memang memakai pendapatnya Hanafiyah, bisa jadi seperti itu. Oke, nah itu. Kita lanjut. Masyhur itu kan secara definisi itu sesuatu yang tersiar kan seperti itu. Nah, masyhur ini para ulama juga memberikan catatan. Ketika disebut hadis masyhur, nah itu ada catatan lain. Nah, ini contoh misalnya. Nah, masyhur itu ketika dikatakan masyhur, nah, bisa juga bentuknya bentuk kedua, yaitu bukan bentuk definisi Hanafiyah jumhur tadi. Ini bisa jadi memang dia tuh tersiarnya masyhur kayak gitu. Contohnya di sini hadis masyhur yang di kalangan ahli hadis dan ahli ilmu saja. Di sini hadis uh, kisah uh, sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi, menulis perkataan Nabi. Lalu orang Quraisy datang kan mengatakan, kenapa engkau menuliskan semua perkataannya Muhammad kan seperti itu. Dia kan manusia dan sebagainya. Nah itu di kalangan ahli hadis itu terkenal. Nah itu contohnya. Ada juga yang masyhurnya di kalangan ahli hadis dan selainnya. Contoh hadis innamal a'malu binniyat. Masyhur hadisnya, ya masyhur. Kan kadang-kadang telah masyhur hadis innamal a'malu binniyat. Tapi kalau kita kaji secara sanad dia itu ahad gharib gitu. Tapi dia memang masyhur di masyarakat, masyhur hadisnya seperti itu. Nah, atau hadisnya itu masyhur tapi hadis-hadis dhaif, palsu misalnya. Eh, contoh yang terkenal juga hadis tuntutlah ilmu ke negeri Cina. Orang kan hadisnya masuk masyhur. Kan masyarakat masyhur itu. Atau an-nazafatu minal iman, kebersihan dan bagian dari iman, hadisnya dhaif. Bahkan ada yang mengatakan itu palsu. Tapi masyhur. Nah, jadi kalau dikatakan masyhur, seseorang mengatakan masyhur, seorang dai penceramah masyhur, pahami dulu masyhurnya maksudnya apa. Apakah masyhurnya tadi itu masyhur secara ilmu hadis atau masyhur memang tersiar dia masyhur kayak gitu. Kalau tersiar masyhur dia dikatakan kalau masyhur hadis an-nazafatu minal iman. Nah, maka itu tidak bisa langsung percaya, kaji dulu seperti itu. Kaji dulu. Nah, atau masyhurnya si penceramah tadi atau penulis bukunya orang Hanafi misalnya, kalau masyhur, maka hadisnya sahih. Kenapa? Karena uh, riwayatnya itu sanadnya dari tabaqat kedua seterusnya mutawatir gitu. Hanya sahabatnya yang tidak mutawatir. Atau masyhurnya pendapat jumhur, perlu dikaji lagi apakah sahih, hasan dan dhaif dan sebagainya. Nah, itu perbedaannya. Oke. Di sini ada diskusi terkait hadis tadi sampainya kepada kita. Nah, itu bentuk pertama, yaitu sampai hadis kepada kita. Itu jelas, itu cukup terkait uh, bahasan ini. Kok Ustaz? Halo, tes masih di sini. Cukup Ustaz. Oke, jelas ya? Nggak ada pertanyaan? Jelas. Saya kira ini ya. Selanjutnya, dari sisi penyandaran. Nah, jadi kadang orang bertanya,
Apa sih hadis ini kan ada sisi penjelasan, sisi sampai kepada kita sama kuat lemahnya kayak gitu. Ada ada yang mengatakan apa beda hadis ahad sama hadis sahih. Nah, apa beda mutawatir sama sahih kan gitu atau dhaif atau hadis qudsi itu apa lagi? Ya, putus-putus. Nah, ini ketika kita membahas, misal ada orang bertanya, perbedaannya, nah, lanjut ya, ini jelas ya. Apa Ustaz? Suaranya Kalau di sini putus-putus. hujan cukup lebat ya. Suara Iya, kurang lebih Ustaz. Barusan yang setelah lanjutnya, Ustaz. masih putus-putus sekarang. Sekarang kayaknya nggak ada, Ustaz. Sebentar. Di sini soalnya dia hujan lebat gitu. Jadi kayaknya ini sinyalnya agak ini jadinya. Oh, Kira tadi karena ini headset Anda. Tahu. Masih putus-putus? Enggak Ustaz. Aman ya? aman saat lanjut. Aman sinyalnya. Kita lanjut. Nah, diskusi adalah kalau kita lihat definisinya para ulama hadis adalah itu hadis yang diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sanadnya yang disandarkan pada Tuhan Allah seperti itu. Ya. Jadi Ustaz. diskusi itu ada juga mengatakan bahwa Ustaz, putus-putus di lagi. yang Rasul katakan Allah yang Iya. Bentar, makanya kita sudah bawah faktor sebenarnya sebentar kecil ya. Terus ini kita matikan. Ya, sebentar ya. Kayaknya ini laptopnya agak ngelag kayak ini. Coba dulu. Yes. Oke, masih putus sekarang? Kita matikan juga. Masih putus? Udah enggak kayaknya, Ustaz. Aman? Enggak. Aman ya? Aman, insyaallah. Oke. Nanti kalau putus-putus lagi berkabar aja ya. Oke. Yaitu
hadis qudsi itu hadis yang diriwayatkan dari Nabi, tapi nanti disandarkan kepada Allah kayak gitu. Ya, misalnya dari Allah, dari Tuhanku kayak gitu. Ya, itu hadis qudsi. Ya. Nanti hadis qudsi kan kalau kita bahas kemarin di Al-Qur'an, Al-Qur'an itu kan riwayatnya kan dari Allah juga. Kan dari Allah kan gitu. Nah, wahyu dari Allah kan kepada Nabi. Nah, hadis qudsi disandarkan kepada Allah. Lalu bedanya apa hadis qudsi dengan Al-Qur'an? Kan seperti itu. Perbedaannya apa? Oke. Nah, perbedaannya ada berapa buah? Pertama perbedaannya adalah kalau Al-Qur'an dia itu lafaz dan maknanya dari Allah. Lafaz dan makna. Nah, kemudian sudah kita bahas di pembahasan Al-Qur'an. Lafaz dan maknanya dari Allah. Sedangkan kalau hadis qudsi hanya maknanya saja. Lafaznya dari Nabi. Nah, gitu. Yang pertama, kalau hadis qudsi lafaznya makna dari Allah, lafaznya Nabi sendiri yang mengungkapkannya, membuat lafaznya. Nah, Al-Qur'an dibaca ibadah. Baca ibadah. Kalau hadis qudsi dibaca tidak ibadah. Tidak ibadah. Kalau hadis qudsi ya, tidak ibadah. Walaupun teman-teman bacanya 1000 kali, 1.000.000 kali, nggak beribadah bacanya. Nah, sebenarnya hadis qudsi itu Al-Qur'an wajib mutawatir, mutawatir. Udah kita bahas kemarin. Qiraah syadzah qiraah yang tidak mutawatir itu bukan Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an wajib mutawatir. Hadis qudsi tidak wajib mutawatir. Wajib mutawatir. Nah, oke, tidak wajib mutawatir. Nah, kalau karena Al-Qur'an itu mutawatir, maka dia hujah, jelas hujah dia. Kalau hadis qudsi tergantung dulu, dikaji dulu apakah dia sahih dia, apakah dia hasan dia, apakah dia dhaif dia. Perlu dipastikan. Al-Qur'an mukjizat. Quran mukjizat. Hadis qudsi tidak. Kemudian Al-Quran karena boleh dibaca dalam salat, hadis qudsi tidak, dan seterusnya lah gitu. Nah, itu perbedaan secara umum antara Al-Quran dan hadis qudsi. Walaupun itu berasal dari Allah sama dari Allah, dia berbeda. Nah, lalu pertanyaan status kehujahannya apa? Status kehujahannya. Nah, hadis qudsi itu status kehujahannya tergantung nanti sanadnya. Ketika dia sahih, maka dia hujah. Ketika dia dhaif, apalagi palsu, maka dia tidak hujah. Seperti itu. Perlu dikaji. Nah, itu hadis qudsi. Kemudian pertama dari segi penyandarannya. Oke. Oke. Jelas ya? Jelas, Ustaz. Ya. Putus lagi. Jelas. Putus lagi. Tidak. Jelas, Ustaz. Oh, jelas. Kirain langsung ke sini. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah hadis marfu. Nah, kalau marfu itu seperti pengertian para ulama hadis adalah ma'udifa ila Nabi SAW min qaulin aw fi'lin aw taqrir aw sifatin. Itu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik perkataan Nabi atau perbuatan Nabi atau takrir Nabi atau sifat Nabi. Nah, contohnya itu bentuknya sahabat mengatakan Nabi bersabda, atau contohnya juga Nabi melakukan ini, atau contohnya ketika dua orang sahabat berbeda pendapat lalu bertanya kepada Nabi, lalu Nabi biarkan saja, Nabi diamkan saja, atau Nabi biarkan saja gitu. Nah, atau ceritanya para sahabat Nabi itu seperti ini loh, Nabi itu kalau jalan
Seperti yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dalam Asyama'il Muhammadiyah itu, Nabi itu kalau jalan seperti cepat, seperti orang turun dari sebuah bukit gitu. Nah, sebuah gunung. Nah, itu hadis marfu. Intinya disandarkan kepada Nabi. Itu intinya. Nah, karena disandarkan kepada Nabi, maka statusnya bagaimana? Kehujahnya perlu dikaji. Oh, seperti itu. Perlu dikaji. Ya, perlu dikaji. Ya, perlu dikaji. Dikaji sanadnya. Nah, kalau dia sahih, ya udah, maka sahih. Kalau dia hasan, ya hasan, hujah. Kalau dia maudhu, maka dia tidak hujah seperti itu. Jelas ya, marfu ini sudah umum gitu. Selanjutnya ada namanya hadis mauquf. Ya. Mauquf itu adalah ma'udifa ila sahabi, itu sesuatu yang segala sesuatu yang disandarkan kepada sahabat Nabi, baik perkataannya atau perbuatannya atau takrirnya. Nah, ketika disandarkan dia kepada sahabat, maka itu hadisnya mauquf seperti itu. Ya, mauquf. Contoh misalnya, di sini contohnya apa contohnya? Contohnya itu Ibnu Umar, dia mengatakan seperti ini. Nah, kayak gitu. Nah, itu hadisnya mauquf. Oke. Atau Ibnu Abbas hari Senin seperti ini. Nah, itu hadisnya mauquf seperti itu. Hadisnya mauquf. Lalu pertanyaannya, hadis mauquf ini hujah atau tidak kan seperti itu? Nah, hadis mauquf itu hujah atau tidak? Nah, apakah dia dalil atau tidak? Nah, para ulama berbeda pendapat. Oke. Hadis mauquf, contoh misalnya dikatakan Umar berkata mengatakan seperti ini. Berkata seperti ini, berpendapat seperti ini. Nah, dan itu didengar oleh semua sahabat. Didengar oleh semua sahabat. Lalu para sahabat diam, tidak ada yang membantah. Nah, maka nanti dia jatuhnya jadi ijma. Ijma sahabi, ijma sahabatnya, kayak gitu. Nah, maka ketika dia telah jadi ijma sahabat, karena sahabat mendengar, tidak ada satupun sahabat yang membantah. Nah, maka dia jadi ijma, maka dia hujah. Ya. Tapi ketika dia bukan ijma sahabat, cuma pendapat personal seorang sahabat, sahabat lain tidak mendengar misalnya, atau sahabat lain punya pendapat yang lain terkait itu. Nah, maka ulama beda pendapat di sini tentang kehujahnya seperti itu. Nanti dalam usul fikih itu nanti masuk ke dalam dalil mazhab sahabi seperti itu. Nah, sebagian ulama mengatakan dia hujah seperti imam mazhab Hanafi. Mereka menjadikan kaul sahabi itu hujah. Sedangkan seperti mazhab Syafi'i, mazhab Hambali mengatakan bahwa kaul sahabi itu atau perkataan hadis mauquf tadi yang bukan mutawatir, dia itu bukan hujah, dia sama seperti ijtihadnya para ulama yang lain. Boleh diterima, boleh tidak. Karena sahabat itu ya manusia juga punya pendapat ya gitu. Nah, kehujahannya ulama beda pendapat, ulama beda pendapat. Jadi kita katakan kalau dia mutawatir statusnya, mutawatir. Kalau dia itu ijma statusnya, misal Umar berpendapat didengar oleh banyak sahabat, tidak ada satupun yang membantahnya, punya pendapat lain, dia ijma sahabat, maka dia hujah. Tapi ketika dia bukan ijma sahabat, maka ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan dia itu dalil, hujah, bisa disebutkan dalil. Sebagian mengatakan tidak, itu hanya ya seperti pendapatnya ulama yang lain, ijtihad ulama lain. Bisa diterima, bisa tidak. Nah, itu hadis mauquf. Oke. Sampai di sini jelas ya? Oke. Ya. Di sini ada catatan lagi. Hadis mauquf itu ada yang bersifat marfu. Nah, ini dia hadis mauquf. Dia dari sahabat, tapi dihukumi marfu seperti itu. Nah, dihukumi dia hadis itu dari Nabi. Walaupun ini dari sahabat, sahabat itu tidak mengatakan itu dari Nabi, tapi langsung sahabat itu sendiri menyebutkan. Dan cuma sahabat itu aja menyebutkan. Misalnya seperti itu. Atau dua orang sahabat saja menyebutkan. Tapi tidak sebutkan dari Nabi. Tapi para ulama menghukumnya itu dari Nabi. Statusnya. Statusnya marfu, tapi hukumnya itu seakan-akan dari Nabi. Nah, itu ada berapa bentuk.
Pertama, bentuknya apa? Adalah berita tentang masa lalu, seperti itu contohnya. Kayak awal kejadian manusia, gitu manusia. Tentang kisahnya Nabi Adam misalnya. Eh, Contoh misalnya Umar bin Khattab mengatakan bahwa Nabi Nuh ini seperti ini loh. Nah, cerita misal Umar berkumpul bersama sahabat, lalu Umar bercerita bahwa Nabi Nuh seperti ini atau kaumnya Lut seperti ini. Tapi tidak ada dari Nabi, dan dikatakan dari Nabi, cuma cerita dari sahabat saja. Nah, maka kenapa ini dihukumi seakan-akan dari Nabi? Karena sahabat itu tidak tahu hal gaib. Jika itu hal gaib, seperti hal gaib, kabar masa lalu, maka itu pasti dari Nabi didapatkan. Nah, tapi ada catatannya. Sahabat tadi tidak terkenal meriwayatkan kisah Israiliyat. Nah, tahu kan kisah Israiliyat? Lupa. Kisah Israiliyat tahu? Enggak, Ini pun putus atau jelas? jelas kok. Ya, nggak tahu Oh, Ustaz, nah, nggak tahu kisahnya. oke. Kisah Israiliyat adalah kisah-kisah yang diriwayatkan dari para ahlul kitab, pendeta-pendetanya Yahudi, pendeta Nasrani, para Islam. Nah, kita masuk Israel sedikit ya. Israel itu sederhananya adalah kabar-kabar atau cerita-cerita. Istilah dilihat itu ada cerita-cerita, dari pendeta atau pendeta atau pemuka agamanya ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani seperti itu. Nah, Islam, para ulama menyikapi kisah Israel itu menjadi tiga. Ada tiga bentuk Israeliat. Pertama, ketika dia sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka diterima kisah tersebut. Boleh kita benarkan kejadian diterima misalnya. Contoh misalnya, uh, apa contohnya? Nabi Musa itu dalam Sunnah disebutkan seperti ini. Nah, ada kisah Israeliat serupa, tapi tidak dari Sunnah, memang dari uh, kabar-kabar pendeta Yahudi Nasrani yang dulu. Nah, saya diterima. Kedua, itu tidak sejalan. Ketika tidak sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah, misalnya kalau teman-teman baca tafsir misalnya, baca tafsir, kemudian kayak kisah, misalkan baca tafsir yang kisah Nabi Musa kah, eh, atau kisahnya, Anda sempat baca waktu itu yang cukup banyak, kisahnya Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris itu kan sering dikisahkan macam-macam aneh-aneh gitu. Selama baca tafsir, ya aneh-aneh kisahnya. Ada Nabi Idris itu pernah membunuh orang dan sebagainya. Ada kisah Nabi Idris itu diangkat, dia berteman sama sahabat pergi ke surga seperti itu. Kemudian saat disuruh balik kan dari surga, Nabi Idris sengaja meninggalkan sendalnya sebagai alasan supaya bisa balik lagi ke surga seperti itu. Nah, itu tidak ditemukan satupun dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, bahkan ada yang mengisahkan Nabi Idris itu ya macam-macam lah kisahnya. Nah, ini kisah Israiliyat, tidak ada dalam Islam. Nah, ketika dia bertentang tadi contoh dikisahkan ini sering kalau di Padang ya, kan di Padang itu usah di masjid kadang cerita-cerita seperti itu. Nabi Idris waktu anak kecil kan sering dengan Nabi Idris itu diangkat dia ke surga sama temannya malaikat, lalu ketika diajak pulang dia nggak mau karena ditinggalin sendalnya di surga. Nah, nah, itu bertentangan dengan Islam. Kenapa? Karena seorang nabi tidak mungkin menentang perintah Allah kan seperti itu. Nah, itu kan bertentangan. Maka kisah seperti ini tidak boleh diterima, wajib ditolak. Nah, ditolak. Nah, kemudian ada kisah Israiliyat. Dia tidak bertentangan, tapi tidak sejalan juga. Ya, tidak, Al-Quran tidak pernah mengisahkan itu, ya, tapi tidak bertentangan juga. Nah, maka ulama sikapnya apa? Ulama
tidak membenarkan, tapi tidak juga menyalahkan. Ya, ya udah, cukup diketahui saja. Tidak kita imani itu, tapi tidak ditolak juga. Sebab apa? Ada kemungkinan benar, ada kemungkinan salah di situ. Dan kita tidak bisa memastikannya. Kayak gitu. Ya. Nah, itu sikap ulama dalam kisah Israiliyat. Nah, sahabat ketika dia itu suka menceritakan kisah Israiliyat, maka ketika sahabat tadi mengabarkan berita tentang lalu, hadisnya tetap dihukumi mauquf. Nah, kenapa bisa jadi dia itu sumbernya dari Israiliyat. Tapi kalau sahabat tadi tidak suka menceritakan kisah Israiliyat, diceritakan kejadian masa lalu, maka dia itu dianggap marfu, seakan-akan marfu itu dari Nabi. Karena sahabat tidak mungkin mengetahui hal gaib. Seperti itu. Nah, itu bentuk pertama. Jelas ya? Ini. Oke. Kemudian bentuk kedua. Kita kasih. Oke. Nah, bentuk kedua yang dianggap tadi itu dia marfu dari Nabi adalah dalam hal-hal yang tidak ada kemungkinan ijtihad para sahabat, tidak mungkin masuk ranah ijtihad, tidak mungkin masuk ijtihad sahabat. Contoh misalnya sahabat Ali itu salat kusuf dia lebih dari 2 ruku misalnya contohnya. Kalau sahabat melakukan tata cara ibadah misalnya, itu tidak ada ditemukan dalam sunnah kayak gitu, Al-Quran sunnah. Salat misalnya, tapi ada sesuatu yang berbeda gitu. Nah, itu dianggap itu merupakan dari Nabi. Kenapa? Karena sahabat tidak mungkin dia membuat-buat salat, tidak mungkin kayak gitu. Nah, maka dianggap dia itu dari Nabi asalnya. Nah, itu contoh yang kedua, bentuk kedua. Nah, yang berkaitan dengan sebab nuzul. Nah, misalnya ayat ini diturunkan karena perilaku seorang Yahudi seperti ini. Nah, atau ayat ini diturunkan uh, karena orang Yahudi itu zaman dahulu seperti ini. Nah, ini kan hal gaib, hal masa lalu misalnya berkaitan dengan nuzul, kebiasaan orang-orang terdahulu, nah, sebagainya. Nah, itu intinya di sini apa? Ketika dia itu berkaitan dengan hal yang gaib, yang entah itu masa lalu, masa yang akan datang, kejadian masa akan contohnya kayak alam kubur misalnya, atau seperti hari akhir sepertinya. Nah, itu kan mustahil sahabat tahu sendiri kecuali dari wahyu. Nah, kasih akan-akan dia itu dihukumi marfu. Nah, tapi hadisnya itu mauquf, bukan marfu, tapi seakan-akan itu dari Nabi. Nah, seperti itu. Kadang-kadang dia seakan-akan dari Nabi, kehujahnya berbeda. Nah, okay. Jadi kita katakan bahwa hadis mauquf itu ketika ulang sedikit, ketika dia itu sahabat berkata misalnya, kan dari sahabat berkata seperti ini, sahabat yang lain mendengar tidak ada yang membantah, dia maka ijma sahabat. Ketika ijma sahabat dia hujah. Oke. Yang kedua, tadi bentuknya adalah ketika kita tuliskan saja, ketika dia bentuknya ijma sahabat, maka hujah. Terus ya. Oke. Hapus saja. Oke. Tapi ketika bukan ijma atau kalau sahabat saja, pendapat sahabat saja, maka ulama beda pendapat. Beda pendapat. Sebagian mengatakan dia hujah, sebagian itu tidak. Nanti kita bahas khusus dalam pembahasan dalil yang tidak disepakati bagian kaul sahabat. Nah, kemudian dalam perkara-perkara yang gaib tadi atau tidak ranah ijtihad, maka dia itu dianggap sebagai hadis marfu dari Nabi, maka dia hujah. Seperti itu. Saya sebagai hujah begitu. Jelas ya? Dari sini.
Jelas, Sat. Oke, kita lanjut. Selanjutnya kita masuk ke hadis maktu. Maktu. Sebentar. Hadis maktu adalah hadis yang disandarkan kepada tabi'in atau orang setelah tabi'in, baik dari perkataan mereka, perbuatan mereka. Misal contoh, eh, dikatakan tabi'in Imam Abu Hanifah, bahwa Hanifah itu kan termasuk bukan tabi'in ya kalau nggak salah. Hanifah mengatakan seperti ini, atau Urwah bin Zubair, atau Urwah bin Zubair sahabat Nabi ya, misalnya seperti tabi'in misalnya Basri, bukan Basri, bukan, cuma contoh tabi'in, lupa. Said uh, uh, Said bin Musayyib misalnya mengatakan seperti itu. Nah, itu perkataan tabi'in. Nah, ketika dia sandarkan kepada tabi'in, maka dia itu hadis maktu seperti itu. Lalu bagaimana kehujahannya? Kehujahannya tidak hujah. Dia tidak hujah sama sekali. Kenapa? Karena sahabat saja tadi, perkataan sahabat. Ulama berpendapat, ada yang mengatakan dia tidak hujah. Dan lagi perkataan tabi'in. Jelas sama saya bukan hujah. Makanya ketika seperti Imam Syafi'i mengatakan ini, nah, perkataan Imam Syafi'i itu bukan hujah. Dia bukan dalil. Seperti itu. Imam Abu Hanifah mengatakan seperti ini. Ulama ini mengatakan seperti ini. Nah, itu bukan dalil. Itu hanya pendapat. Bisa diterima ketika sesuai dengan dalil, kita terima. Tapi kalau keliru, berbeda dengan dalil, maka tidak diterima seperti itu. Apalagi itu perkataannya tabi'in. Apalagi perkataan ustaz-ustaz zaman sekarang. Sebagian masyarakat, sebagian orang mengatakan, kan ustadz saya, guru saya, kiai saya mengatakan seperti ini. Nah, maka seperti ini. Nah, itu keliru sebenarnya. Kenapa? Perkataan tabi'in saja itu bukan hujah. Bahkan perkataan sahabat sendiri, ulama berbeda pendapat apakah dia hujah atau tidak. Perkataan orang-orang setelahnya, perkataan orang tua kah, perkataan guru kah, dan kiai kah, ustadz kah, syekh kah, atau siapapun. Nah, itu hujah. Bisa diterima ketika dia sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, kita terima. Ketika dia keliru, ada kesalahan, ya udah, jangan kita pakai kayak gitu. Nah, itu sederhananya. Misalnya Hasan Basri mengatakan ini, kemudian Imam Ahmad mengatakan ini sebagainya. Oke, itu dari sisi penyandarannya. Jadi jelas berbeda, ada diskusi, ada marfu, ada mauquf, ada maktu. Nah, maktu. Dan itu berbeda dengan hadis mutawatir, ahad itu berbeda karena sudah berbeda sisi. Jangan dicampur-campur. Nah, hadis marfu, tadi dia bisa mutawatir, bisa ahad. Oke. Qudsi bisa mutawatir, bisa ahad. Nah, mau mauquf dia dari sahabat bisa mutawatir, bisa ahad. Nah, oke. Jelas ya di sini. Ini sisi penyandarannya. Itu pembagian kedua daripada sudut pandang kedua mengenai hadis. Itu dari sisi penyandarannya. Oke. Kita sudah bahas pertama sisi sampai kepada kita bahwa hadis itu melalui sanad. Melalui sanad. Maka sanad itu dilihat. Kemudian yang kedua sisi penyandarannya. Ini sisa 3 menit. Nanti diskusi. Silakan. Bebas terkait usul fikih boleh. Allahu a'lam. Mana ada diskusi tambahan? Tidak sepertinya. Akan seperti duluan nih. Gimana ada diskusi?
Cukup ya. Dari saya kira ada diskusi. Mungkin ini sepele sih Ustadz. Berarti kita boleh dong ngejadiin kayak guru kita, kata Ustadz Rehan kayak begini. Kemarin ngajarinnya kayak gini. Itu boleh betul berarti Ustadz. Sebagai Ya, Ustadz. dalil, gini, dalil dalam penetapan dalil untuk penetapan hukum tidak bisa. Seperti itu. Ini kan kita bahas ya. Perkataan tabi'in, hadis maktu, bisa nggak jadi dalil? Tidak bisa dijadikan dalil. Yang bisa dijadiin dalil itu Rasulullah Ustadz. Sekalipun sahabat Iya. gak bisa. Nah, kan kita bahas tadi ya. Kalau sahabat, perkataan sahabat, itu ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan bisa, ada yang tidak, kan seperti itu. Nah, contoh misal yang mengatakan bisa, mazhab Hanafi mengatakan bisa. Nah, sedangkan mazhab Syafi'i misalnya tidak mengatakan tidak bisa, kayak gitu. Alasannya apa? Contoh misalnya, kenapa kita bahas sudut pandangnya mazhab Hanafi? Karena sahabat itu adalah manusia terbaik, di mana syariat turun kepada mereka, mereka tahu bagaimana Islam itu datang, sebab hukum mereka tahu, mereka orang soleh. Bahkan perkataannya itu thiqah dalam ilmu hadis, tak perlu dikaji lagi apakah orang seperti apa, langsung diterima perkataannya. Nah, itu pandangan mazhab Hanafi. Itu pandangan mazhab Syafi'i misalnya, atau ulama yang menolak, itu mereka kan bukan nabi, bisa salah bisa tidak, kan seperti itu. Nah, nanti kita bahas, nanti itu dalil yang tidak disepakati dalam usul fikih, dalil tidak disepakati itu perkataannya sahabat, seperti itu. Nanti kita bahas lebih rinci di situ. Nah, jadi pertanyaan tadi, apakah bisa misalnya dikatakan tadi bahwa Ustaz Rehan mengatakan seperti ini. Sebagai dalil penetapan hukum tidak bisa. Jangankan anak, dari perkataan sahabat yang tidak sepakat ulama, ada ulama menolak perkataan sahabat itu sebagai hujah. Nah, apalagi perkataan tabi'in, tidak bisa kita jadikan dia dalil. Bagi perkataan Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, itu bukan dalil. Perkataan Imam Nawawi, Imam Al-Ghazali, perkataan Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, itu bukan dalil. Apalagi perkataan orang zaman sekarang, guru kita mengatakan seperti ini, kiai kita mengatakan seperti ini, syekh kita mengatakan seperti itu bukan dalil. Nah, jelas ya di situ. Iya, Ustaz. Syukur. Nah, tapi misalnya bisa kita katakan, Ana belajar sama guru Ana seperti ini. Itu yang Anda dapatkan. Nah, tapi ini bisa benar bisa salah, kayak gitu. Bukan itu kita jadikan landasan untuk berpijak. Makanya kalau misalnya penuntut ilmu tidak bisa menjadikan perkataan guru itu landasan. Cari tahu apa perkataan. Nah, ada kaidah yang disampaikan oleh Ustaz Profesor Dr. Ramazaini Ramle. Beliau itu pakar hadis dari Malaysia, alumni Jordan, beliau, bahwa perkataan ulama itu bukan dalil, tapi ya saat ada misal kita dapat nih perkataan Imam Nawawi misalnya gitu. Nah, perkataan Imam Nawawi itu bukan dalil. Tugas kita apa? Kita cari apa dalilnya Imam Nawawi. Nah, itu tugas kita. Kok Imam Nawawi bisa berpendapat seperti itu? Apa dalilnya? Gitu. Nah, Imam Syafi'i mengatakan ini. Perkataan Imam Syafi'i itu bukan dalil, tapi harus kita cari tahu apa dalilnya Imam Syafi'i. Kok Imam Syafi'i berpendapat seperti ini? Kayak gitu. Perkataan Ustadz kita misalnya, itu bukan dalil, tapi kita cerita apa alasannya belum berpendapat seperti itu, apa dalilnya. Seperti itu tadi. Jadi ketika ya kita beribadah, cara sholat kita, ini kita, jangan bersandar kepada kata guru saya, jangan. Tapi lihat apa dalil mereka, dikaji. Kita tolabul ilmi kan seperti itu. Kita penuntut ilmu, bukan orang awam. Ya kalau orang awam, memang kalau kita baca kita pikir di kan mereka itu ya taklid saja, orang awam. Mereka tidak bisa baca buku, sulit memahami, orang awam. Kita penuntut ilmu tidak bisa seperti itu. Nah, itu. Karena perkataan, nah, kenapa banyak penyimpangan misalnya, oleh sebagian golongan-golongan yang ekstrim, misalnya sufi ekstrim, karena mereka menjadikan perkataan guru, kiai itu dalil. Ada amalan ini, ya kata guru saya seperti ini. Nah, dalilnya bukan gaya seperti ini. Nah,
Makanya banyak aneh-aneh yang terjadi. Amalan aneh-aneh macam-macam lah. Kenapa? Karena mereka jadikan perkataan gurunya, ulama, itu dalil. Tapi yang benar apa yang benar? Ketika ada pendapat ulama, kita cari dalilnya apa. Ketika dalilnya sahih, benar, nah baru kita yakini itu. Yang kita yakini tadi itu adalah pendapat sesuai dalil tadi kayak gitu. Tapi kalau misalnya melenceng dia, tidak ada dalilnya. Disuruh misalnya sholat 2 rakaat 10 kali ba'da maghrib sampai isya kayak gitu. Nanti kamu dapat ujian, pasti dapat ujian kayak gitu misalnya gitu. Nah, dalilnya apa? Cari dalilnya. Ada nggak dalilnya? Kalau nggak ada dalilnya ya udah, itu bukan dalil. Perkataan guru tadi bukan dalil, ya kita tinggalkan saja. Nah, seperti itu ya. Ya, saya kira ada diskusi lagi. Udah, syukran ya. Jazakumullah khair. Tadi Riri gimana? Nggak ada, Ustaz, cukup. Nah itu. Mungkin itu untuk pertemuan kita pada hari ini, dari sisi penyandarannya, kemudian dari sisi sampai kepada kita. Insyaallah besok kita lanjut ke pembahasan hadis dari sisi kuat lemahnya. Itu ada 2, ada yang diterima, ada yang ditolak. Nah, yang diterima ada 3, ada 2 secara umum, sahih dan hasan. Nah, tapi kalau kita detailkan lagi ada 4. Ada sahih li zatihi, ada sahih li ghairihi, hasan li zatihi, hasan li ghairihi. Kemudian dari sisi yang tertolak, ada karena gugur sanadnya, ada karena cacat perawinya. Nah, nanti yang akan paling lama itu di bagian sisi ditolak, karena banyak sekali. Nah, jadi insya Allah kita lanjut di kuat lemah yang di sisi diterima besok. Oke. Mungkin sekian untuk diskusi kita pada pagi hari ini. Yang benar datangnya Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kekurangan dan kedangkalan ilmu saya pribadi mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah. Mungkin kita cukupkan belajarnya. Jazakumullah khair Ustaz Raihan. Dan juga Nati Syakira sudah hadir pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita ke depannya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.